Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah bentuk persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometrinya mengandung dua perbandingan trigonometri yaitu sin dan cos. Nah, nanti akan kita ubah menjadi dalam bentuk cos. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mengubah bentuk A sin X ditambah B cos X menjadi K dikali cos X min alfa. Nah, di sini bentuk awalnya, jadi jika ada persamaan A sin X ditambah B kali cos X sama dengan C, bentuk persamaannya, maka kita ubah menjadi bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C. Nah, jadi di sini ketika awalnya itu ada perbandingan sin dan cos, maka kita ubah menjadi satu perbandingan saja, yaitu cosnya saja. Nah, di sini ada variabel baru. Jadi di sini kalau tadi di depan koefisiennya sin itu ada A, lalu koefisien cosnya itu ada B, maka di sini ada bentuk koefisien baru yaitu K dan nilai alfa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi untuk mencari nilai K-nya kita menggunakan prinsip Pitagoras, di mana untuk mencari nilai K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Dan untuk mencari alfanya kita menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Jadi tangen alfa sama dengan A per B. Kenapa A per B? Karena tangen itu adalah sin per cos. Maka tadi kalau A itu adalah koefisiennya sin, B itu koefisiennya cos, maka jadinya tan alfa sama dengan A per B. Nanti akan kita cari alfanya berdasarkan sudut-sudut pada trigonometri. Lalu untuk C-nya, C kuadrat harus lebih kecil sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat untuk nilai C-nya. Untuk menentukan besarnya alfa di sini kita bisa menentukan besarnya alfa dengan melihat tanda dari A dan B-nya. Jadi tidak langsung kita mendapatkan nilai alfanya itu hanya di sudut istimewa saja. Jadi dia bisa dalam kisaran atau interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pembagiannya seperti ini. Jadi kalau untuk nilai A-nya positif dan B-nya positif, maka alfanya dipastikan berada di kuadran 1 gitu ya. Artinya nanti alfanya itu intervalnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat gitu ya. Jadi kalau AB-nya positif, dua-duanya positif berarti antara 0 sampai 90 yaitu sudut istimewa. Nah, lalu untuk A-nya positif dan B-nya negatif, maka nilai alfanya itu berada di kuadran 2 yaitu interval antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat gitu ya. Jadi nanti menggunakan sudut berelasi. Lalu untuk nilai alfa dan nilai A dan B-nya negatif, maka alfanya berada di kuadran 3 yaitu interval antara 180 derajat sampai 270 derajat, sama menggunakan sudut-sudut berelasi. Nah, lalu yang terakhir untuk A-nya negatif dan B-nya positif, maka alfanya berada di kuadran 4 yaitu kisaran intervalnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini catatan yang harus kamu ingat untuk menentukan nilai alfanya. Jadi alfanya itu tidak selalu dari 0 sampai 90 derajat saja. Nah, nanti dilihat kalau nilainya negatif, nah A sama B-nya dilihat yang mana yang negatif gitu ya, atau dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Nah, ini sebagai catatannya. Langsung saja kita ke contoh soalnya di sini. Contoh soalnya, nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam bentuk K kali cos X min alfa. Yang pertama di sini ada persamaan sin X ditambah akar 3 cos X. Nah, jadi bentuknya sin X ditambah akar 3 cos X akan kita ubah menjadi K kali cos X min alfa. Berarti kita nanti butuh K-nya. Nah, pertama kita tentukan dulu A sama B-nya. A itu adalah angka di depan sin. Nah, di sini karena dia tidak ada berarti dianggap A-nya itu adalah 1. Jadi 1 itu tidak dituliskan ya. Lalu B-nya di sini adalah koefisien cos. Di sini adalah angka akar 3. Sudah ada A sama B-nya, berarti kita bisa tentukan nilai K-nya, yaitu akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi sama dengan akar A-nya 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat itu akarnya hilang menjadi 3 saja. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan
4. Nah, akar 4 berapa? Akar 4, 2. Nah, didapatlah nilai K-nya. Sudah kita dapat nilai K-nya, kita mencari alfanya menggunakan tangen. Tangen alfa sama dengan A per B. A-nya 1, B-nya akar 3. Berarti jadinya 1 per akar 3. Nah, di sini karena penyebutnya akar, berarti kita rasionalkan. Dikalikan dengan penyebutnya. Berarti dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 akar 3, akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang tinggal 3. Nah, jadinya akar 3 per 3 atau bisa kita tulis di sini 1 per 3 akar 3. Di mana sepertiga akar 3 ini merupakan sudut 30 derajat untuk tangen. Jadi didapat alfanya 30 derajat. Nah, tapi di sini kita tentukan dulu dia ada di kuadran berapa. A-nya positif, B-nya positif, berarti alfanya ada di kuadran 1 sehingga memang sudah dipastikan alfanya adalah 30 derajat. K-nya sudah dapat, alfanya sudah, berarti kita ubah nilai sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan 2 dikali cos X min 30 derajat. K-nya 2, alfanya 30 derajat. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya mengubah bentuknya. Untuk penyelesaiannya nanti untuk contoh soal berikutnya. Oke, ini untuk contoh yang kedua di sini. Contoh soalnya adalah nyatakan bentuk-bentuk berikut ke dalam bentuk K kali cos X min alfa. Jadi sama ya, cuma di sini kita bedakan tanda nanti minus sama plusnya. Nah, untuk soalnya di sini adalah minus sin X ditambah akar 3 cos X. Akan kita ubah menjadi K kali cos X min alfa. Nah, kita tentukan nilai A sama B-nya. A-nya di sini karena ini min sin X, berarti A-nya di sini adalah min 1 gitu ya. Karena kan di sini ada angka 1 cuma tidak dituliskan. Lalu untuk yang B-nya di sini adalah akar 3. Nah, baru kita cari nilai K-nya dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu K sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, karena min 1 dikuadratkan tetap hasilnya plus, jadi tetap plus 1 ditambah akar 3 dikuadratkan itu hasilnya 3. Berarti akar 4 hasilnya 2 gitu ya. Nah, didapat nilai K-nya. Nah, lalu untuk mencari nilai alfanya menggunakan tangen. Tangen alfa sama dengan A per B. Nah, di sini A-nya adalah minus 1, B-nya akar 3. Berarti min 1 per akar 3. Sama kita rasionalkan juga, kalikan akar 3 per akar 3, didapat min akar 3 per 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi min 1/3 akar 3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ambil, jadi kita nggak lihat dulu min atau plusnya ya. Kita ambil angkanya dulu, yaitu 1/3 akar 3. Tangen berapa ya yang hasilnya 1/3 akar 3, yaitu tangen 30 derajat gitu ya. Nah, untuk menentukan min sama plusnya, tadi kita lihat A-nya negatif, lalu B-nya positif. Artinya, sesuai dengan catatan yang tadi, kalau A-nya negatif, B-nya positif, pasti alfanya ada di kuadran 4. Nah, sudut yang berelasi di kuadran 4 dengan 30 derajat itu adalah 330 derajat. Dapatnya dari mana? Dari rumus sudut berelasi, yaitu 360 dikurang 30 derajat gitu ya. Dibuka lagi catatannya. Nah, sehingga di sini min sin X ditambah akar 3 cos X kita buat ubah menjadi 2 kali cos X min 330 derajat. Nah, seperti itu. Jadi dengan walaupun angkanya sama, tapi kita lihat dari minus sama plusnya, nah itu akan mengubah nilai alfanya. Oke, contoh selanjutnya di sini, jika A sin X ditambah 2 cos X sama dengan 3 cos X min alfa, maka nilai A sama dengan, nah di sini A-nya yang nggak ada gitu ya, atau koefisiensinya itu nggak ada atau belum ada, tapi B-nya sudah ada, nah K-nya sudah ada gitu ya. Nah, kita mau mencari yang ditanya itu adalah nilai A-nya, berarti kita menggunakan rumus K-nya gitu ya. Jadi kan B-nya ada nih, B-nya 2, K-nya 3. Berarti kita pakai rumus yang K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga kalau kita mau nyari K, kan kalau nyari K itu berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau mau cari A berarti akar K kuadrat dikurang gitu ya. Jadi kayak Pitagoras aja. Jadi kalau untuk mencari K-nya justru ditambah, tapi kalau mencari A atau B-nya nanti dikurang gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan A sama dengan akar K-nya 3 kuadrat dikurang B-nya 2 kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini akarnya akar 9 dikurang dengan 4.
Nah, berarti jadinya akar 5. Nah, jadi dapat nilai A-nya itu adalah akar 5. Gitu. Nah, itu kalau memang soalnya itu ditanya hanya nilai A-nya dalam bentuk persamaan yang sudah jadi, gitu ya. Oke, contoh selanjutnya di sini, jika akar 6 sin X dikurang akar 2 cos X dinyatakan dalam bentuk K cos X min alfa, maka nilai alfa sama dengan, nah di sini 6 sin X dikurang akar 2 cos X sama dengan K kali cos X min alfa, gitu ya. Nah, ditanya alfanya. Nah, di sini udah dapat nilai A-nya akar 6, B-nya itu min akar 2. Karena yang ditanya alfanya saja, tidak K-nya, atau tidak dalam bentuk pengubahannya, kamu cukup cari dalam bentuk tangennya saja, K-nya tidak perlu dicari gitu ya, jadi tergantung dari soalnya aja. Nah, jadi kalau untuk tangen itu katanya kan A per B rumusnya, A-nya itu akar 6, B-nya itu min akar 2. Nah, kalau akar 6 dibagi dengan akar 2 hasilnya min akar 3, dapat dari mana sih akar 3? Karena kan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Jadinya langsung aja min akar 3. Sehingga kalau kita lihat di sini tangen alfanya itu min akar 3. Perhatikan lagi angkanya yaitu akar 3. Akar 3 itu tangen berapa? Nah, akar 3 itu adalah tangen 60 derajat. Sebelum kita lihat tanda minusnya ya. Nah, di sini A-nya itu positif, lalu B-nya itu negatif. Maka alfanya berada di mana? Ada di kuadran 2. Cari relasi 60 derajat di kuadran 2, yaitu berapa? 120 derajat. Nah, ini untuk mencari nilai alfanya. Jadi cukup cari alfanya aja karena memang yang ditanya adalah alfanya, bukan hasil perubahan bentuknya. Oke, ini untuk contoh selanjutnya. Jadi ada contohnya di sini. Nilai X dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk soal ini kita menggunakan dua tahapan ya, di mana kita ubah dulu bentuk sin X min akar 3 cos X-nya, lalu kita cari penyelesaiannya menggunakan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, pertama kita ubah dulu bentuk sin X min akar 3 cos X-nya menjadi bentuk K kali cos X min alfa. Nah, di sini A-nya berarti 1, lalu B-nya itu min akar 3, dan C-nya berarti kan akar 2. Gitu ya. Kita cari K-nya dulu. Cari K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, A-nya 1 kuadrat, ditambah B-nya min akar 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, min akar 3, itu menjadi tetap 3, akarnya hilang. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Didapat nilai K-nya. Lalu kita cari alfanya. Alfanya itu adalah A per B. A-nya 1, B-nya min akar 3. Sama kita rasionalkan juga. Didapat di sini min akar 3 per 3. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi min sepertiga akar 3. Nah, ternyata sepertiga akar 3 itu tadi kita udah tahu kalau tangen yang hasilnya sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat kan ya. Tapi di sini tandanya A-nya positif, B-nya negatif. Maka alfanya dipastikan ada di kuadran 2. Sehingga kita cari relasi 30 derajat di kuadran 2 yaitu adalah 150 derajat. Nah, sehingga kita ubah bentuknya menjadi yang sin X min akar 3 cos X menjadi 2, 2-nya dari K-nya, cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, ini tahap pertama. Kita ubah dulu bentuknya. Lalu selanjutnya, nah, untuk selanjutnya di sini setelah kita ubah menjadi bentuk 2 kali cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, kita ubah nih, cari penyelesaiannya menggunakan persamaan trigonometri. Di mana 2-nya di sini berarti kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya membagi jadi akar 2 per 2 atau bisa juga ditulis jadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu cos berapa? Nah, didapatlah cos 45 derajat. Jadi dibuka lagi nih cara menyelesaikan persamaan trigono gitu ya. Nah, sudah sama-sama cos berarti kita tinggal ambil aja nih yang X min 150 derajat sama 45 derajat. Nah, untuk yang pertama karena cos itu ada dua rumus ya, yang satu plus yang satu min. Yang pertama dulu kita ambil untuk alfanya positif. Berarti X min 150 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga di sini minus 150 derajatnya kita pindahin jadi X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat plus K kali 360. Nah, didapat X sama dengan 195
plus K kali 360 derajat. Nah, pertama kita masukkan nilai K-nya 0 dulu nih, gitu ya. K-nya 0 berarti nilai X-nya, kalau ini 0 kan berarti ini 0 ya. Tinggal 195 X-nya, memenuhi, karena tadi intervalnya 0 sampai 360. Lalu kalau K-nya 1, berarti kan 1 kali 360 ditambah 195, didapat 555. Sudah melebihi 360, berarti ini tidak memenuhi, gitu ya. Yang memenuhi hanya 195 saja. Nah, untuk yang kedua, untuk alfa negatif, tadi kan 45 alfanya. Nah, berarti tadi pertama positif, ini negatif. Sama caranya, kita pindahin minus 150 derajatnya menjadi plus. Plus K kali 360 derajat. Sehingga kita dapat X sama dengan min 45 tambah 150, dapat 105. Ditambah K kali 360. Masukkan nilai K-nya 0 dulu. Kalau nilai K-nya 0, berarti X-nya adalah 105 derajat. Lalu kalau untuk K-nya 1, berarti 360 tambah 105, dapat 465. 465 lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi yang mana saja? Yang 105, dari yang terkecil dulu ya ditulisnya, 105 sama 195 derajat. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Baru selesai sampai di sini gitu ya. Jadi untuk soal seperti ini berarti tahapannya ada dua. Cari atau ubah dulu, baru setelah itu kita cari penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri. Oke, ini latihannya yang harus kalian kerjakan gitu ya. Sesuai dengan contohnya hampir sama, cuma angkanya Ibu ubah saja gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja dari contohnya, kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Oke, selamat belajar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.